Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du. Ikhwati wa akhwati al-a'izza rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kembali kita dalam kajian singkat dan ringkas tentang dasar-dasar akidah Islamiyah dan prinsip-prinsip bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita insyaallah pada kesempatan ini adalah materi atau tema yang ke-32 insyaallah, yaitu tema tentang keharusan kita tidak takut kepada selain Allah. Jadi hanya al-khauf billah, hanya takut dengan Allah, kemudian jangan takut dengan gangguan godaan syaitan, baik itu setan manusia ataupun setan dari bangsa jin. Karena kita tahu bahwa setan itu minal jinnati wan nas. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 175. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Yang demikian itu kekhawatiran-kekhawatiran, kecemasan-kecemasan, bisikan-bisikan kewaswasan, itu semuanya adalah syaitan menakut-nakuti para pengikutnya, memberikan rasa cemas, khawatir, takut kepada para loyalisnya, pengikut setianya. Maka firman Allah, kalian orang-orang beriman, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Kalau kalian sebagai orang mukmin jangan ikut-ikutan takut dengan gangguan-gangguan dan dengan intimidasi syaitan. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat ke-18. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas salata wa attaz zakata wa lam yahsha illallah fa'asa ulaika ayakunu minal muhtadin." Hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman pada hari akhirat, mereka yang mendirikan sholat, mengeluarkan zakat dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Maka semoga mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Maksud daripada bab ini ditinjau dari aspek akidah dan tauhid, artinya kesempurnaan iman seseorang, kesempurnaan tauhid seseorang itu manakala keimanan dan ketauhidannya itu telah mampu membangun dalam dirinya adalah keberanian. Tidak lagi takut dengan intimidasi, godaan, gangguan dan tekanan dari syaitan ke dalam jiwanya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita semuanya. Di antara ciri lemahnya iman adalah ketika orang mendapat gangguan dan godaan syaitan, tekanan dari syaitan dalam berupa macam-macam ketakutan, kesedihan, bahkan intimidasi dan ancaman, siksaan. Ia seolah-olah telah putus asa daripada perlindungan Allah. Seolah-olah itu azab yang menimpa kepada dirinya. Sehingga menyesali kenapa harus beriman kalau dengan iman ini resikonya seperti ini. Maka Al-Quran mengatakan di dalam surah Al-Ankabut ayat ke-10,
Wa minan nasi may yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Di antara orang-orang ada yang telah mengatakan kami beriman kepada Allah. Tetapi ketika disakiti oleh manusia, oleh orang lain, gara-gara dengan keimanannya itu, ia mendapat cobaan, mendapat ujian karena iman dan di jalan Allah, maka ia memandang ujian dan cobaan atau fitnah dari manusia itu ka'adzabillah, seperti azab dari Allah. Padahal cobaan, ujian, tekanan, intimidasi sampai azab, hukuman dan penganiayaan dari manusia itu bagian daripada ujian keimanan, sebagaimana Allah firmankan di ayat yang lain. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira ia mengatakan aku beriman kepada Allah, amanna billahi wa hum la yuftanun, kemudian ia tidak diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, padahal Allah telah menguji kaum atau orang-orang yang sebelum mereka. Nah, oleh karena itu, di antara ciri kesempurnaan tauhid, ciri kesempurnaan iman adalah ketika ia memandang segala ujian dan cobaan itu sebagai proses meningkatkan kekuatan, ketaatannya kepada Allah, kualitas imannya, bukan sebagai sebuah bentuk azab dan hukuman dari Allah. Karena itulah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'an, yang marfu dari Rasulullah SAW, maka beliau mengatakan inna min dha'fil yaqin an tardun nas bisukhtillah. Di antara ciri lemahnya keimanan, keyakinan, yaitu ketika engkau meridhoi manusia dengan kemurkaan Allah. Wa antuh midahum ala rizkillah, dan engkau memuji jasa-jasa manusia atas rizki yang Allah berikan kepada dirinya. Jadi ada orang-orang yang ia mencari keridhaan manusia walaupun dimurkai oleh Allah. Sebaliknya ada orang-orang yang memuji-muji jasa manusia padahal itu rezeki dari Allah. Sehingga mengatakan, wah seandainya tidak ditolong oleh si fulan, seandainya saya tidak bekerja dengan si fulan, saya tidak bisa punya rezeki, saya tidak punya harta, saya hidup miskin, bahkan saya akan mengalami kesengsaraan jika tidak ditolong sama dia. Nah, padahal itu rezeki dari Allah. Wan tadummahum ala ma lam yu'tikallah. Lalu mencela orang, mencela manusia karena belum diberikan oleh Allah. Nah, jadi ada kalanya seseorang ini kalau dia menyukai sesuatu karunia dari Allah, seolah-olah karunia itu datang dari manusia, lalu dia memuji-muji manusia. Sebaliknya, ketika dia ditimpa suatu keburukan sebagai dampak keimanannya, ujian dari Allah, dia lalu mencela manusia karena Allah belum memberikan karunia kepadanya. Seperti orang-orang munafik yang mencela Rasulullah, kami dengan mengikuti Muhammad kok malah disusahkan rizki kami. Kami dengan mengikuti ajaran Islam malah disusahkan usaha kami, malah dipersulit kehidupan kami. Nah, ini ciri orang-orang min dha'fil yaqin, lemahnya keyakinan, kurangnya keimanan. Maka lemah dan kuatnya keimanan salah satunya ditandai dengan bagaimana seseorang sabar, tabah, ridho di dalam menghadapi ujian
dalam menjalankan keimanan. Inna rizqallah la yajurruhu hirsu harisin wala yarudduhu karahiyatu karihin. Padahal kata Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa rizki Allah itu tidak datang karena ambisi seseorang, dan tidak juga rizki itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, ditahan, tidak diberikan oleh Allah kepada seseorang karena dibenci oleh seseorang. Artinya bahwa masalah urusan rizki, karunia, dan masalah urusan malapetaka dan musibah bukan karena kewenangan, bukan karena kekuatan, kekuasaan makhluk, tapi semuanya semata-mata atas kewenangan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pula maka meyakini apapun yang datang dari Allah, kemudian tidak menggubris, tidak mengikuti bujuk rayu syaitan dalam membenci, menyukai, menakuti, dan mengharapkan sesuatu selain daripada yang diajarkan Allah, itu adalah tanda-tanda kesempurnaan iman dan kemurnian tauhid. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man iltamasa ridallahi bisukhtin nas radhiyallahu anhu wa ardu anhu nas. Siapa yang mencari keriduan Allah, meskipun konsekuensinya dia harus dibenci oleh manusia, dibenci oleh orang lain, maka Allah akan meridhoi dia dan Allah akan jadikan manusia yang lain ridho kepada dia. Maka ciri orang yang telah ridho kepada Allah dan ridho Allah kepadanya dan Allah ridho kepadanya, maka ia pun akan dicintai dan disukai oleh sesama manusia. Sebaliknya, waman iltamasa ridwan nas bisukhtillah sakhatallahu alaihi wa askhata alaihi nas. Siapa orang yang mencari keriduan manusia walaupun harus dimurkai oleh Allah, maka Allah akan jadikan murka kepadanya dan manusia juga murka kepada orang tersebut, benci kepada orang tersebut. Maka salah kaprah kalau seseorang mencari keriduan manusia dengan mengorbankan keriduan Allah. Karena justru dengan itu dia akan kehilangan ridho Allah dan kehilangan ridho manusia. Sebaliknya, orang yang mencari keriduan Allah walaupun tidak disukai oleh orang lain, maka Allah akan tunjukkan kebenaran sikapnya itu, yaitu dengan Allah meridhoinya dan manusia pun akan berbalik meridhoi dia. Ihwafillah rahimani wa rahimakumullah. Maka di antara kesempurnaan iman, kesempurnaan akidah, kemurnian bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah seseorang menggadaikan keridoannya dalam mengharap keriduan dari Allah kepada keriduan manusia. Dan jangan pula dia menggadaikan ketakutannya kepada Allah demi ketakutan kepada manusia. Tetapi sebaliknya, apapun yang dia harapkan, baik mendapat keriduan ataupun kebencian, semuanya karena Allah. Maka orang-orang yang telah mencapai makom kesempurnaan akidah, kesempurnaan tauhid, diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terjerumus demi menyenangkan manusia, dia rela dimurkai Allah. Sebaliknya pula adalah demi mendapatkan keuntungan dari manusia, dia rela melanggar larangan-larangan Allah. Melainkan orang mukmin itu adalah rela meskipun harus
dibenci oleh manusia, oleh makhluk, tetapi demi meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa siapapun yang mencari keridhaannya, walaupun dia harus dibenci oleh manusia, maka pada akhirnya Allah akan menunjukkan kecintaan kepadanya dan Allah akan jadikan orang lain pun mencintai dirinya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu yakhudhu bi aidina ila ma fihi khairul islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.